tak boleh sepenuhnya Theo menyuruh Yen pindah ke mensanya karena di sana lebih aman. Theo takut Jungkook akan berbuat hal jahat jika Yen sendirian. Saat ini mereka berada dalam mobil menuju mansion. Taeyong awalnya Yen ingin menolak, tapi Theo beri pengertian. Pria itu terlihat sangat khawatir. Akhirnya Yen memutuskan pindahkan Taeyong untuk sementara demi mengantisipasi hal yang akan Jungkook lakukan. Mereka tiba di mansion. Victoria menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Theo adalah majikan yang sangat ramah. Dia masih mau tersenyum pada Asma Mairnya dan memperlakukan mereka dengan baik. Theo tidak pernah semena-mena terhadap mereka. Dia hanya membawa beberapa bagian saja. Tidak ada siapapun yang tahu kalau dia masuk rumah sakit kecuali Lisa, dan saat ini dia belum sempat bertemu dengan gadis itu. Yen merasa bingung. Dia tidak membawa bagian apapun kecuali sepotong terus yang melekat di tubuhnya. Hari mulai menjelang malam. Yen melirik jam di dinding. Sudah hampir jam 11. Taeyong belum kembali. Sejak tadi siang dia mengatakan bahwa dia harus ke kantor karena ada rapat penting. Taeyong menyuruh Yen agar ikut bersamanya, namun dia menolak dan sekarang dia merindukan pria itu. Yen memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Dia sudah berjalan menuju ranjang dan meraih bantal, namun kerakanya terhenti saat merasakan pelukan yang erat dari belakang. Yen tersenyum. Yen merasakan dulu nafas hangat Theo di lehernya dan membuatnya gelis. Sebelum akhirnya Theo mendaratkan kecepatan di bagian leher dan membuat Yen meremang. Aku merindukan. Yen menjamkan matanya saat Taeyong merasakan kepalanya semakin pusing karena yang membara. Yen bibirnya dan merindingkanlah Taeyong dengan lembut. Baby, bolehkah aku denganmu malam ini? Suara bass Theo membuat Yen semakin. Dan sejak kapan Theo meminta izin? Biasanya pria itu selalu memaksa. Kali ini Theo meminta izin padanya. Hal itu membuat Yen terharu. Sebangkukan dari Yen membuat Taeyong bahagia. Dia sudah menahan gairahnya sangat lama. Taeyong membuka kemeja Yen dari sebelum mengucupi leher sepanjang garis rahang gadis itu. Yen langsung membela laki itu dan balas tak kalah panas oleh Taeyong dengan tidak sabar. Dan Yen dasi dan kemeja Taeyong lalu membawanya ke lantai. Taeyong sudah tidak sabar lalu menarik tubuh Yen dan membantingnya ke atas ranjang. Sudah kukatakan di malam aturanku tidak diizinkan menyentuh dirimu selain ke baby girlku malam ini. Semuanya di atas kendaliku. Yen menjerit saat permainan Taeyong semakin menggila dan menyerang berkali-kali. Yen dan henti-hentinya menyebutkan nama Taeyong. Seluruh tubuh Yen bergetar. Mereka berderit hebat. Sebelum akhirnya Taeyong mencapai pertamanya, Apollo mulai membanjiri. Yen merasa cara bermain Taeyong semakin manusiawi dan seperti dulu. Dia terlihat begitu tampan dan gagah. Sambil sinar matahari pagi masuk menyapa kedua insan yang sedang bergelung dalam selimut. Taeyong mengerjapkan matanya lebih awal. Dia tersenyum saat melihat Yen tidur memunggunginya. Taeyong merapatkan tubuhnya dan memeluk tubuh itu. Dia menyukai aroma bunga yang
menguap dari rambut coklat lembut itu. Tangan Theo menyentuh lengan Ian yang terasa begitu halus. Menggeliat dan semakin menyamankan tubuhnya. Theo tersenyum lalu mengucap pipi itu berkali-kali sampai membuat Ian meresapkan matanya pelan. Ayo bangun baby. Theo, aku mau tidur, tidak boleh malas. Gendong, Luke dan merentangkan tangannya di depan Theo. Dan sekapan dia berani bermanja-manja dengan pria itu. Dia tersenyum lalu menggendong tubuh Ian lalu Rida. Aku akan tetap menggendongmu walau tidak kau minta. Dan sekarang aku tidak tahu kita akan menghabiskan waktu berapa di kamar mandi. Tiba-tiba aku ingin turun. Penawaran tidak berlaku, sayang. Ia memandang hujan turun melalui jendela kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, tapi Theo belum pulang. Cuaca di luar pasti sangat dingin. Ia lupa memastikan Theo membawa coatnya untuk tidak. Selamat tinggal bersama Theo. Yang merasa bahagia dengan perlakuan Theo yang begitu hangat dan menyayanginya. Ingin rasanya dia tinggal bersama Theo selama ini. Ia membalikkan tubuhnya. Dia membuka kedua pintu dan dia sama dengan penampakan Theo yang basah kuyup. Namun pria itu tersenyum. Theo, kau basah. Dan menerima kerangan bunga dari Theo lalu memeluk pria itu. Tak peduli dengan keadaannya yang basah kuyup yang sering diberikan kerangan bunga oleh banyak pria. Tapi entah kenapa saat yang memberikan pria itu Theo, yang merasa terharu dan sangat bahagia. Theo tersenyum lalu memeluk tubuh gadis itu. Yang menarik tangan Theo masuk ke dalam lalu meletakkan bunganya di atas meja. Bodoh, sudah tahu jangan kenapa masih berani memberikan bunga. Kenapa tidak langsung pulang saja? Bagaimana jika kau terkena flu? Seharusnya jangan dipaksakan, apalagi 1 jam. Bagaimana tidak dipaksakan? Saat di luar sepanjang hari aku hanya memikirkanmu. Aku melihat dari membeli sebuah karangan bunga untuk kekasihnya dan aku memberikannya untukmu. Terima kasih, aku suka bunganya cantik. Ia tersenyum lalu kembali fokus mengeringkan rambut Theo. Rambut hitam yang sangat lembut. Aku sangat merindukan. Aku kedinginan. Dia mengucapkan kepalanya di balik sweater lanjut yang dikenakan. Ian mengucap bulat perut itu dengan pelan. Ian mengucapkan matanya dan memeluk kepala Theo. Ian diam saat akhirnya sweaternya ditinggalkan oleh Theo. Dia berakhir dengan duduk di atas pangkuan lagi itu. Iris kelam hitam itu menatapnya dengan pandangan penuh. Ian mengikuti bibirnya saat Theo. Ian meremas rambut Theo saat memanjakan perhatian Ian semakin membuat Theo bersemangat. Dengan perlahan Theo meraba tubuh Ian, tangannya dengan perlahan turun. Wajah Theo bergerak membuat Ian menyuk. Kayaknya presisi itu terbuka sekali. Theo mengkeram karena permainan mereka yang begitu nikmat. Permainan Theo semakin cepat dari yang tadi. Dia memeluk Ian dengan erat. Akhirnya
benda di dalam, Taeyong mengeluarkannya. Namun mereka sudah memburu. Yan merasa sangat puas. Taeyong menatap wajah Yan lalu bibir itu kembali. Yan menjadi heran namun memejamkan matanya dan pasrah saat dia melambangkan tubuhnya kembali di atas ranjang dan kembali. Yan tidur dalam pelukan Taeyong. Mereka baru saja selesai bermain. Mereka sedang berhadapan. Taeyong lalu mengelus rambut Yan dan mengacungkannya itu dengan lembut. Bisa jadi kita menikah. Jantung Yan berdegup kencang saat Taeyong mengatakan hal itu. Sungguh menjadi sulit. Taeyong belum terbayang di dalam benak Yan. Yan tidak tahu menjawab apa. Dia hanya diam. Lusa aku harus ke New York. Mungkin aku akan berada di sana dalam beberapa minggu. Mendadak wajah Yan menjadi lesu. Rasanya diri Taeyong pergi. Ikutlah bersamaku Yan. Tapi aku pergi perjalanan bisnis. Aku tidak ingin mengganggu pekerjaanmu. Yan berpikir sejenak. Jika di sini sendirian pun pasti akan merindukan pria itu setengah mati. Yan sadar dia sudah mencintai Taeyong dan menganggap dirinya spesial dalam hidup lelaki itu. Dia tidak tahu perasaan Taeyong bagaimana, tapi kata cinta belum pernah terucap di antara mereka. Baiklah, aku akan ikut bersama ke New York. Aku merasa bahagia dengan keputusanmu. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Tetaplah di sisiku Yan. Yan mengaku dan tersenyum. Taeyong membawa Yan ke dalam pelukannya. Yan mendongak untuk menatap wajah Taeyong, namun yang dia lihat dalam mata Taeyong sudah terpejam. Pria itu telah tidur dengan bibirnya sedikit terbuka. Yan tersenyum lalu menyentuh wajah. Tampan itu, aku mencintaimu Taeyong. Namun ucapan itu hanya berdani dalam hati dan tidak akan terucap. Kemudian Yan menjamkan matanya dan menyamankan tubuhnya dalam pelukan Taeyong dan mulai terlelap.